Baik. Ada tanda recording ya Mas Iwan ya? Di atas kiri. Ada. Oke, baik. Oke, Mas Iwan, waktu dan tempat dipersilakan, monggo untuk menyampaikan pengajiannya. Silakan Mas Iwan. Ya Mas Iwan, silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bapak Ibu sekalian, di sore hari di bulan Sya'ban yang berbahagia ini, meskipun pada hari-hari ini bahkan sebenarnya sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini, kita sedang dirundung sebuah musibah itu ya, yang bukan cuman sebagian kecil dari kita, bukan cuman sebagian wilayah atau satu negeri kita, tapi musibah yang datangnya ke seluruh dunia itu ya. Tapi pada kesempatan sore hari ini, kajian taat kita ini sudah sampai pada waktunya. Mungkin kalau di Bandung memang secara kurikulum sudah waktunya untuk mengangkat pembahasan tentang makna kematian dan perjalanannya gitu ya. Dan mudah-mudahan dari grup yang lain, grup kajian taat yang lain di Jakarta, di Cilegon, sahabat-sahabat semua juga mungkin bisa menyesuaikan dengan materi ini. Lagi-lagi memang saya sampaikan bahwa background-nya kajian taat kali ini memang kebetulan sangat sesuai gitu ya, karena di seluruh dunia hari-hari ini memang benar-benar sedang menghadapi sebuah ujian yang sama gitu. Tidak memandang bangsanya, sukunya, rasnya, jenis kelamin, tua muda itu ya, dari wilayah mana atau wilayah dingin, wilayah panas, dari Khatulistiwa atau dekat kutub gitu ya. Hampir semua negeri di dunia ini tak ada satupun yang tidak dihampiri oleh musibah yang kita kenal bersama bernama coronavirus disease ya, COVID disingkatnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, sahabat semua, bertepatan dengan latar belakang ini, maka kita semua dihadirkan sebuah suasana di mana sepertinya maut itu senantiasa dekat dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan oleh karena itu, kalau kita mengkaji tentang makna kematian ini dalam kehidupan kita, dari kami SKH Sanggar Gusti Al Hujurat, kami sudah menyiapkan materi khusus untuk bagaimana memudahkan kita menyiapkan sudur kita itu ya, hati kita, seluruh penghadapan wajah kita terhadap musibah yang Allah Ta'ala hadirkan saat ini. Baik Mas Ahmad, ini bisa dilanjut ke slide berikutnya. Langsung saja ke kematian sebagai fitrah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang bawa Quran mungkin bisa dibuka atau langsung saja dikaji di layar yang disampaikan di depan Zoom ini gitu. Kita buka dulu dari surat 29 ayat 57. Surat ini sangat terkenal. Kita seringkali membacanya dia di banyak publik, di banyak kajian itu ya, surat Al-Ankabut ini bunyinya kullu nafsin za'iqatul maut gitu. Jadi bahwa semua setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah
kepada kami kamu kembalikan. Summa ilaina turja'un. Ingat bahwa di ayat yang lain ada satu doa yang sering sekali kita angkat kalau mendengar ada berita kematian, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jalannya kita bisa rojak, bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Bertemu itu macam-macam diangkat termnya di Quran, ada liqa, ada rojak. Khusus rojak ini, jalannya bisa rojak itu setiap jiwa itu harus merasakan mati. Jadi mati ini adalah fitrah bagi setiap jiwa. Kalau kita tidak melewati kematian, maka kita tidak bisa rojak dengan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat semua, jangan memandang bahwa kematian itu sebuah hal yang bisa umat manusia hindarkan itu ya sampai akhir zaman nanti, yaitu fitrah manusia itu. Jadi kematian itu sesuatu yang harus kita lewati dalam perjalanan ini, karena ya itu tahapan untuk makin kita mendekat ke Allah Ta'ala, gitu. Melewati alam dunia ini masuk ke alam berikutnya. Nah, baik, kita lanjut di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35. Masih sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi di sini dilanjutkan dengan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Bisa diperhatikan juga bahwa ditutupnya juga dengan kerja wa ilaina turja'un. Jadi dibuka dengan kalimat yang sama, ditutup dengan kalimat yang sama, tapi di surat Al-Anbiya ini ditambahkan kalimat kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita semua tidak bisa memandang bahwa kematian itu sesuatu yang semata-mata baik gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa itulah jalan untuk rojak ke Allah Ta'ala gitu ya. Tentu saja dalam proses kita akan mati itu banyak sekali ujian dan yang akan dihadirkan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian, apa itu artinya? Artinya adalah bahwa ini akan diulang-ulang dalam kehidupan kita. Kita akan banyak mengalami hal-hal, peristiwa-peristiwa, musibah-musibah, yang semuanya itu mendekatkan kita dengan kematian. Mau tidak mau, direncanakan, tidak direncanakan, terfikirkan atau tidak terfikirkan, sama sekali tidak kita bayangkan pun, maka setiap orang sudah dijanjikan di surat Al-Anbiya ini akan diuji. Ketika diuji, maka kita itu siap atau tidak gitu ya, untuk melewati alam ini ke alam berikutnya dengan selamat gitu. Jadi kalau tadi di surat Al-Ankabut itu prinsip dasarnya bahwa kematian itu adalah jalan untuk roja, tapi di surat Al-Anbiya ini diterangkan bahwa kematian itu adalah sarana ujian yang bisa diulang-ulang, bisa seseorang bisa mengalaminya berkali-kali. Nah, untuk apa? Untuk mengenal gitu ya, bahwa saudara kita ini sudah siap belum gitu ya, untuk hanya mengingat Allah, untuk hanya menghadirkan Rob kita semata-mata dengan semua kebaikan dan kebaikan yang kita alami dalam ujian tersebut. Gitu ya. Jadi itu nanti yang akan dijelaskan lebih jauh di surat Al-Falaq dan surat An-Nas di juz am. Baik. Kemudian
Kita saya lanjut ya. Kita lanjut ke surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diulang lagi kalimat pembukanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bentar, Gitu ya. Mas Iwan. Mas Hari mau bertanya kah? Ya. Nah Ya. ini yang di ayat tadi yang berulang-ulang itu dikatakan tiap-tiap yang berjiwa. Ya. Sementara manusia itu kan ada jasad, ada jiwa, kemudian ada ruh. Ya. Nah ini kenapa yang disebut itu jiwa? Apakah ada maksud khusus begitu? Iya, terima kasih. Saya manggilnya Mas Hari ya, atau Pak Hari. Ya mohon maaf. Mas Hari masih muda kok. Saya Larinya belum ketemu langsung. 42 kilo. Ya Mas Hari kalau gitu. Ya. Terima kasih Mas Hari pertanyaannya. Jadi memang ini konsep yang sangat utama ya, sangat mendasar di Al-Qur'an sehingga saking prinsipnya ini diulang-ulang supaya kita itu terus merenung itu ya. Ada apa dengan jiwa ini gitu ya. Jadi sebenarnya ketika katakanlah ada pohon gitu ya, kita tebang di pinggir jalan. Pohon itu mati kan, gitu. Pohon itu mati. Tapi kalau dalam pohon itu hanya ada ruhnya yang menghidupkan pohon, maka rasa sakit ketika proses kematiannya sang pohon itu tidaklah menjadi sarana untuk Allah Ta'ala menguji pohon itu. Jadi apa yang mau diuji pohon itu ketika pohon itu ditebang, mengalami proses kematian sehingga ruhnya kembali ke sisi Allah Ta'ala. Apa yang diuji? Tidak ada. Tapi kita ketika proses kematian itu berpisahnya ruh dengan jasad, maka jiwa kita yang akan diuji. Dan seluruh perjalanan kita dari awal, dari sejak kita berada dalam kandungan, ada dibahas khusus di makna kelahiran, itu ya, di materi kajian makna kelahiran. Kemudian kita terlahir ke dunia, di dunia ini, sampai nanti terus berlangsung di alam barzah, maka jiwa kita ini akan terus-menerus diuji. Jadi memang sentralnya pembahasan Al-Quran itu ada pada perjalanan jiwa. Tapi entitas tiga tadi itu yang saya sebutkan itu hadir sebagai sarana buat jiwa itu bisa merasakan semua yang menimpanya. Jadi apakah sang jiwa ini sudah bersih atau belum? Bagaimana merasakannya jiwa kalau tidak hadir jasad? Oh iya ya, dengan adanya jasad itu rasanya lebih kuat gitu ya. Lebih bisa dirasakan oleh jiwa. Nanti bagaimana kalau di alam barzah? Berbeda lagi tentu saja gitu ya. Ketika merasakan perjalanan di alam barzah nanti dengan semua tahapan-tahapannya ya berbeda lagi. Tapi kita bersyukur di dunia ini diberikan perangkat jasad raga ini yang bisa turut membantu memikul apa-apa yang Allah Ta'ala ujikan untuk jiwa kita. Gitu. Sehingga kalau jiwa kita ini masih, mohon maaf itu ya, masih bodoh, masih belum terbuka mata batinnya, mata jiwanya, belum terbuka telinganya, belum bersih popnya, maka setidaknya raga ini bisa ikut merasakan itu bagaimana beratnya ujian yang diterima oleh sang jiwa. Gitu. Jadi raga kita ini sarana untuk belajar dalam kehidupan di dunia ini yang sangat berguna, memudahkan kita dalam kondisi jiwa tidak siap, belum terbuka matanya, belum terbuka telinganya, tapi sudah bisa merasakannya melalui raganya ini, raga yang kita miliki. Jadi itu kira-kira penjelasannya. Maka sentranya akan selalu pada jiwa, bukan pada raga. Nah, saya lanjut ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjut lagi pertanyaan Mas Adi kalau ada yang ingin diperdalam. Kita lanjut ke Ali Imran tadi. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi di sini diangkat urusan penyempurnaan pahala. Nah, pertanyaannya adalah, kita selalu bertanya selama ini dalam kehidupan ini, kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita berbuat amal, kalau kita menjalankan kewajiban, sebenarnya pahala yang kita terima itu tuh seperti apa, gitu ya. Mengapa sangat sedikit yang bisa kita ketahui ya dari apa-apa yang sudah kita amalkan. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan bahwa ternyata bahwa sebagian besar itu nanti disempurnakannya itu tuh bukan di sini gitu ya. Bukan di alam dunia ini pahala-pahala itu, tapi nanti di hari kiamat. Jadi kalaupun ada nih yang di sini kita terima sebagai pahala, sebenarnya sebagian kecil itu yang bisa kita langsung rasakan itu wujudnya berupa tersucikannya jiwa kita itu, tersucikannya roh kita. Nah, pada saat pahala itu kita terima sebagai anugerah pensucian, maka sebenarnya yang bisa dirasakan juga adalah rasa kedekatan ke Allah Ta'ala yang makin dekat gitu. Kalau jiwa kita sudah mulai disucikan. Itu yang bisa dirasakan di sini. Tentu saja kalau ditanyakan, oh berarti sedikit sekali ya bentuk pahala di dunia ini yang bisa apa namanya bisa di tangible kan gitu ya, diwujudkan dalam sesuatu yang agak material gitu. Iya benar gitu ya. Sangat-sangat sedikit gitu ya kalau ditangibelkan seperti itu. Tapi tentu saja ketika kita mengimani bahwa oh iya bahwa sebenarnya perjalanan kita di sini ini satu milestone, satu tahap bahwa harus melewati mati untuk bisa menerima ya penyempurnaan pahala-pahala yang sudah kita kerjakan, maka yang kita lakukan sekarang ini kita tidak pusing gitu dengan banyak perhitungan-perhitungan dan banyak kalkulasi. Wah nanti gimana ya? Saya kalau melakukan ini saya nggak bisa hidup dong nanti. Gitu ya. Saya rugi besar dong nanti. Saya akan kesulitan dong hidup saya nanti kalau saya melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti ini dan seperti itu. Nah kita jadi nggak mumet lagi gitu ya dengan pertimbangan-pertimbangan dunia karena kita sudah sadar loh ternyata memang Allah Ta'ala menjanjikannya nanti disempurnakannya nanti itu ya dari kiamat. Gitu. Nah, apa-apa yang bisa dilihat nanti pada hari kiamat adalah kita makin jauh dari api neraka dan makin dekat dengan surganya. Menjauh dari neraka dan mendekatkan kita dari surga itu sebuah upaya jihad yang luar biasa yang harus kita tekuni seumur hidup kita. Tapi apakah kita nanti akan dicemplungkan di nerakanya berapa lama, dan apakah kita termasuk yang disegerakan masuk ke surga, itu semuanya hanya anugerah dari Allah Ta'ala saja. Gitu ya. Bukan dari upaya jerih payah kita tadi itu. Gitu ya. Bukan dari kumpulan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan, bukan. Pahala-pahala tadi itu akan menjauhkan dari neraka dan mendekatkan kita ke surga. Tapi nanti ada anugerah dari Allah Ta'ala yang mengkhususkan apa yang menjadi upaya kita itu. Jadi baik seperti itu. Silahkan Mas Ahmad ya, dilanjut ke slide berikutnya. Terima kasih. Ini ada satu kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kematian hanyalah perubahan keadaan saja dan sesungguhnya roh tetap ada setelah ia berpisah dari jasad. Ada kalanya ia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksaan. Jadi yang berubah itu dari kematian itu hanya keadaan saja. Misalnya begini, ini kok menyederhanakan sekali. Iya, misalnya kemana sih perginya jasad kita itu setelah kita mati? Jasad kita ini ada elemen, misalnya di dalamnya ada elemen silikonnya, ada elemen fluornya, klornya, semua unsur-unsur materi yang
akan kembali ke tanah lagi gitu ya. Terurai jadi bahan baku dari unsur-unsur tersebut ya. Jadi hanya merubah keadaan saja, nggak jadi kemana-mana gitu. Jadi kita memandangnya kematian itu sesuatu yang sangat besar gitu, yang mengubah seluruh cara pandang kita terhadap hidup di dunia, yang kita tadinya mengerjakan apa jadi harus mengerjakan apa. Tidak, padahal gitu. Kematian itu senantiasa memang dekat dalam kehidupan kita ini, selalu hadir. Apalagi suasananya seperti ini. Jadi betapa hari demi hari kita selalu diingatkan gitu ya dengan angka-angka kematian, dengan orang-orang yang mudah tertular suatu penyakit dan meninggalnya juga bisa sangat cepat, tapi juga bisa diselamat, tiba-tiba selamatnya juga cepat gitu ya. Jadi ini sebuah pengingatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala masa-masa ini. Jadi itu, nah ini juga ada dari Sayyid Al-Qayyim Al-Hambali radhiyallahu anhu berkata kematian nufus atau nafs atau jiwa-jiwa adalah berpisahnya ruh dari jasadnya. Jadi ketika sama ya, berpisah ruh dari jasad maka jiwa akan mati. Jika yang dimaksud dengan kata kematian adalah seperti ini, memang ruh ikut merasakannya. Namun jika yang dimaksud adalah istilah kematian, bahwa ruh itu menjadi musnah atau sirna, maka ruh tidak mengalami hal itu, tidak musnah atau sirna. Ruh itu tetap ada, kembali ke sisi Allah. Namun ia akan tetap hidup sesudah penciptaannya, apakah kemudian ia mendapatkan nikmat atau siksa. Gitu. Jadi ini kami kutipkan dua definisi ini, maka nanti jangan dibingungkan ya bahwa kenapa ya kok ada fenomena orang yang sudah berhenti detak jantungnya untuk sekian waktu tiba-tiba hidup kembali gitu ya. Wah, macam-macam lah kalau secara medis fenomenanya bisa luar biasa gitu ya. Menakjubkan lah sampai hari ini banyak ditemukan. Makanya ada definisi kematian bermacam-macam juga secara medis. Tapi secara agama itu ya, secara Islam sebenarnya berpisahnya ruh dengan jasad itulah yang disebut kematian. Baik Mas Ahmad, bisa dilanjut. Kita lanjutkan ke surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 99. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikan aku, kembalikanlah aku." Ya, perasaan kembalikanlah aku ke dunia ini sesuatu yang terbacanya itu sangat sederhana ya, Bapak Ibu sekalian, tapi sungguh rasa bersyukurnya kita memiliki jasad ini yang rendah ini, yang menyusahkan hidup kita seumur hidup ini karena harus dikasih makan, diopenin gitu ya, dikasih pakaian, dikasih rumahnya, dikasih semua perangkat yang dibutuhkan. Senantiasa kita pelihara ini, nanti kalau jiwa kita sudah melangkah alam barzah, kita baru menyadari bahwa, oh iya ya Allah, dulu hamba itu diberikan raga itu sudah banyak membantu hamba, meringankan ujian-ujian yang engkau turunkan kepada hamba, meringankan cobaan, meringankan siksaan yang engkau turunkan kepada hamba, ya Allah. Di sini berat sekali, ya Allah. Di alam barzah ini, ya Allah. Kenapa kami seperti ini, ya Allah. Nah, itulah pada saat itulah maka setiap jiwa akan merindukan untuk dikembalikan ke alam dunia, gitu ya. Seperti yang disampaikan di ayat ini. Baik, kemudian ayat selanjutnya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Bapak Ibu semua, mengapa di ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Mengapa seperti ini gitu ya?
mengapa doanya mereka yang masuk ke alam kubur tidak siap tadi itu tidak Allah Ta'ala kabulkan. Padahal mereka seperti akan mengubah seluruh kehidupan mereka nanti kalau balik ke dunia. Gitu ya. Akan bertobat, berjihad, melakukan semua amal soleh, melakukan apa-apa yang mereka sadari sudah dilalaikan seumur hidupnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala berfirmannya seperti ini di ayat 100 ini? Gitu ya. Ternyata Bapak Ibu semua, sekalipun kita nanti menyadari seandainya naudzubillah terlambat itu ya untuk mempersiapkan diri dalam jalan pertobatan waktu masuk ke alam barzah nanti, ternyata kalau kita itu dikembalikan lagi ke dunia dalam keadaan seperti kita semula saat kita masuk ke alam barzah, ternyata sebenarnya ya bagian besar akan jadi lalai kembali, akan menjalankan sayah-sayahnya kembali, akan lupa mengingat Allah lagi, akan melakukan semua hal yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala lagi. Ternyata Bapak Ibu semua, walaupun kita menyadari bahwa raga ini sangat membantu kita, sekalipun itu ya, meringankan ujian, cobaan, gitu ya, dan azab-azab yang Allah Ta'ala turunkan, yang kita nggak akan mampu menanggungnya nanti kalau kita di alam barzah. Tapi kalau kita menikmati apa yang Allah Ta'ala karuniakan dari raga kita ini, maka kenikmatan itu tuh, Bapak Ibu semua, unlimited gitu ya. Gak ada batasnya, gak ada puasnya gitu, gak ada ujungnya gitu. Mau sampai di mana itu kita tuh akan, wah benar-benar ya terperdaya disebutnya tadi itu ya di Ali Imran. Jadi ya memang berat itu ya memiliki kuda seperti jasad kita ini sangat berat itu ya. Di sisi yang lain sangat menolong, di sisi yang lainnya lagi memang sangat menguji kita sendiri kehadiran itu. Baik, kemudian di ayat satunya, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya gitu ya. Nanti ini adalah sebuah peristiwa di penghujung dari kehidupan kita di alam barzah nanti, bahwa pada saat itu pertalian nasab itu tuh sudah tidak berguna lagi. Ini apa artinya Bapak Ibu semua? Bapak Ibu nanti selama di alam barzah itu, menjalani di alam barzah itu, pertalian nasab itu masih ada gunanya. Kalau kita punya nenek moyang yang dari kalangan orang-orang suci, para wali, gitu. Kalau jiwa kita mulai bersih, mereka akan hadir. Gitu. Mereka akan membantu perjalanan kita di sana. Jadi pertalian nasab ini akan sangat berguna di alam barzah untuk sesama orang mukmin. Gitu. Tapi nanti ada batas waktunya. Batas waktunya itu ketika sampai tiba sangkakala ditiup. Seperti surat Al-Mu'minun ini. Nah, baik Mas Ahmad, ini ada yang ingin ditanyakan, kelihatannya udah jelas semua ya, apa namanya yang disampaikan di 3 ayat ini. Oh, tidak kedengaran ya suaranya. Mohon maaf Mas Ahmad, apa ini Mbak Sani menanyakan katanya suaranya nggak kedengaran itu, apa betul ya? Yang lain bagaimana ya? Kalau di saya kedengar, cuman memang Mas Iwan kadang-kadang agak putus bentar dikit, tapi masih bisa didengar. Iya Mas Ahmad, kalau misalnya nanti misalnya gambar saya mengganggu ya bisa diputus, tapi Atau ya mungkin dicoba Mas Iwan, mungkin gambarnya di off-kan dulu, mungkin bisa lebih lancar. it, mohon maaf itu Ada di bawah, ada di bawah tuh ada start videonya. video ya. Nah, videonya diklik ya. Oke. Ya, Oke, benar-benar lebih mohon lancar. maaf. Mudah-mudahan lebih jelas. Kalau ada yang kurang jelas nanti langsung baik. Bapak Ibu semua, sahabat semua, mudah-mudahan lebih jelas. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini dari surat Al-An'am ayat 122. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Baik Bapak Ibu semua, ayat ini sangat terkenal sebenarnya, tapi secara umum ulama para ulama hari ini menjelaskan bahwa ayat ini terjadinya nanti setelah kita memasuki alam barzah gitu ya. Jadi kalau di alam barzah nanti itu ya, kita sudah dimatikan raganya gitu ya, jiwanya merasakan kematian itu dan dihidupkan lagi di alam barzah itu. Kemudian Allah Ta'ala menganugerahi sang jiwa itu dengan cahaya terang, maka jiwa kita itu kalau memperoleh anugerah dari Allah Ta'ala berupa cahaya itu, memperoleh kesempatan juga untuk berjalan-jalan di tengah masyarakat manusia seperti kita hari ini bisa berjalan-jalan ke pasar, ke kantor-kantor, ke tempat-tempat pertemuan, kemanapun kita ingin. Sama seperti itu. Tapi, Bapak Ibu semua, sahabat semua, jiwa seperti apakah yang dianugerahi cahaya oleh Rob seperti itu, seperti di surat Al-An'am ini? Tentu saja bukan sembarang jiwa. Tentu saja harus jiwa-jiwa yang sudah Allah Ta'ala ampuni seluruh dosanya, dan kemudian oleh Allah Ta'ala dianugerahi sebuah cahaya yang memungkinkannya untuk berjalan-jalan di tengah masyarakat manusia. Jadi yang apa-apa yang kita mengerti hari ini tentang alam barzah itu masih sangat sedikit. Kita masih memandang bahwa kalau di kuburan ya setiap orang rumahnya ya di kuburan itu akan mendapatkan hisab-hisabnya di kuburan itu, disiksanya ya di sana, tidak akan bisa pergi-pergian ya ada tempat tinggalnya ya di sana saja gitu ya. Nah, itu iya, tapi hanya berlaku untuk orang-orang yang masih terliput oleh cahaya, oleh dosa, sehingga dalam perjalanannya di alam barzah nanti proses hisabnya akan dilanjutkan di sana dengan wujud pembakaran. Jadi apa-apa yang kita jalani di dunia ini, kalau kita lalai bahwa ini semua hanyalah persiapan untuk menempuh perjalanan di alam barzah nanti, dan kita merasa cukup, merasa sudah maksimal berbuat baiknya, merasa sudah mengerjakan apa-apa yang menurut kita pasti membuat kita aman nanti, itu ya, tidak mengerti, tidak memahami bahwa semua yang akan membuat aman itu hanya dari sisi roh kita saja, bukan dari amalan-amalan yang kita lakukan ini, bukan dari semua hal yang kita mungkin sudah punya luar biasa kebaikan yang sudah kita jalankan di dunia ini. Itu. Nah, karena hanya Allah Ta'ala yang punya kuasa untuk menghidupkan jiwa, kemudian menganugerahi jiwa itu sebuah cahaya yang memungkinkannya untuk berjalan, maka kebergantungan kita itu tuh sangat besar. Bahkan seluruh hidup kita itu sangat bergantung ke roh kita itu. Kita tidak akan memandang lagi bahwa, oh ternyata saya ini sudah banyak amalannya ya, saya sudah cukup, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini yang paling berat diuji di dunia ini, kita merasa bahwa yang sudah kita lakukan selama ini sudah cukup, sudah banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita lanjut, saya lanjutkan ke surat Al-Imran ayat 169 sampai 170, dua ayat sekaligus.
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka berkirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, baik Bapak Ibu, sahabat semua, ini menguatkan tadi yang disampaikan di surat Al-An'am tadi, bahwa kalau kita ini dalam kehidupan di dunia ini senantiasa berada di jalannya Allah Ta'ala, itu di sabilnya Allah Ta'ala. Sabilnya seperti apa sih? Apa harus berperang terus seperti masanya Kanjeng Nabi? Tentu tidak. Memang perang agama itu dihadirkannya di masanya Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi di zaman kita ini dinul Islam itu sudah tersiarkan ke seluruh dunia gitu ya. Tidak perlu mensiarkannya harus dengan pedang lagi gitu ya. Maka wujud sabil-sabilnya itu tuh ya akan dibukakan oleh orang-orang suci yang hadir di setiap zaman gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya ya tentu saja harus orang-orang yang dekat dengan Rob-nya yang mengetahui seperti apa sabil Allah itu gitu. Nah, dalam ketika kita menekuni itu ya di sabil Allah itu, menekuni pekerjaan kita, amalan kita sehari-hari gitu ya, yang Allah Ta'ala ridhoi gitu ya. Kemudian kita mati, kemudian kita dicabut nyawa kita, ruh kita gitu ya. Maka sesungguhnya jiwanya itu nggak pernah mati, nggak pernah menerima siksa kematian itu terus-menerus seperti yang dalam artinya masih banyak kekufuran. Kalau di alam barzakh kita terus-menerus mendapatkan siksaan, ya pada hakikatnya jiwa itu ya dalam kematiannya terus-menerus gitu. Tapi ketika kita dalam sabilnya, sabil Allah Ta'ala di dunia ini, dan kita meninggal, maka ya ternyata kita tuh akan tetap hidup gitu ya, dan malah menerima rizki dari Allah gitu. Jadi rizki untuk jiwa ini sesuatu yang sulit untuk dibayangkan raga kita ini gitu. Kenikmatan yang diterima jiwa itu nanti ada diturunkannya di alam barzakh. Ada rumahnya untuk jiwa, ada hidangan-hidangannya untuk jiwa, semuanya ada, tapi bukan seperti yang bisa dibayangkan oleh raga kita ini selama di dunia. Nah, karena keadaannya seperti demikian, maka mereka itu senantiasa bergembira. Mereka bergembira, tidak ada kekhawatiran, tidak pernah sedih. Jadi bisa dibayangkan kalau cirinya orang dalam sabil itu senantiasa banyak kesulitan, banyak masalah, banyak keruwetan hidup gitu ya. Tentu saja ada orang yang ruwet tapi tidak dalam sabil. Tapi kalau dalam sabil, ujian dari Allah Ta'ala bertubi-tubi datang terus-menerus. Gambarannya ya nggak akan jauh-jauh dari kehidupan para sahabat Nabi zaman dulu yang ada di medan perang itu. Walaupun tidak berperang, tapi keniscayaannya sabil itu memang sulit untuk ditempuh. Gitu. Jadi semua kesusahannya, semua kesulitannya dalam penempuhan sabil di dunia itu, Allah Ta'ala janjikan digantikan semuanya di alam berikutnya nanti itu dalam suatu anugerah yang tak bisa dibayangkan kita itu begitu besarnya gitu ya, akan diterima oleh jiwa-jiwa yang senantiasa ada dalam sabil. Baik, ini saya lanjut ke surat Qaf ayat 19. Mohon maaf, Mas Ahmad masih jelas ya suara? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya, jadi sahabat Bapak Ibu semua, setiap jiwa itu ternyata mengalami maut ya, mengalami sakaratul mautnya.
Lalu bagaimana ya, kok bisa gitu ya, para nabi, para rasul, orang-orang suci kok masih merasakan sakit yang luar biasa ketika maut gitu ya. Mereka membawa dosa apakah sebenarnya gitu ya? Mengapa dijanjikan semuanya akan mengalami sakaratul maut ini gitu ya. Bahkan Rasulullah pun gitu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami sakaratul mautnya gitu. Dikisahkan dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi itu mengalami demam tinggi selama berhari-hari gitu menjelang wafatnya. Nah, jadi tidak ada seorang manusia pun yang lolos dari sakaratul maut ini gitu. Tapi tidak ada perbedaan itu ya Bapak Ibu semua. Sakaratul mautnya kita ini gitu ya, umatnya Sang Rasul dengan Rasulullah sendiri gitu ya. Kalau sakaratul mautnya Rasulullah tentu saja beliau berupaya memikul beban-beban dosa dari seluruh umatnya yang senantiasa beliau doakan siang malam tanpa kenal henti gitu ya. Jadi ketika ajal menjemput Kanjeng Nabi ya, yang terlisankan di lisan beliau adalah ya umati ya umati gitu. Tentu saja ini yang menginspirasi kita agar kita juga senantiasa bisa seperti itu gitu ya, bahwa ketika kita apa namanya memikirkan apa-apa kebaikan yang bisa kita lakukan buat yang lain, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan hisab kita itu ya nanti sampai waktu datang jalan itu. Baik, bikin lagi misalnya ke slide berikutnya. Ya, terima kasih. Ini ada 3 buah hadis disampaikan pada sore hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal persinggahan antara persinggahan akhirat. Jika seorang selamat dari siksa kubur, maka sudahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Namun jika seseorang tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya akan lebih buruk baginya. Jadi Bapak Ibu semua, hadis ini mempertegas tadi di ayat Al-Quran yang sebelumnya adalah bahwa kalau kita ini masih membawa dosa, kalau jiwa kita ini masih terlekati oleh banyak kotoran, ritsun, sayah, semua yang akan menutupi, membuat kita jadi kufur terhadap nikmatnya Allah Ta'ala, terhadap Rob kita sendiri itu ya. Maka saat masuk ke alam kubur nanti proses pembersihannya akan jauh lebih yang terbaik adalah bahwa kita itu tuh senantiasa menghadirkan dari sejak sekarang gitu ya, berlatih menjalani latihan untuk mati sebelum mati itu ya. Itu tuh dari sejak di alam dunia ini agar apa? Agar proses penghisaban terhadap semua dosa yang melakukan cepat gitu. Tidak terlambat nanti waktu di alam barzah, karena begitu kita ya seperti yang Rasulullah sampaikan ini ternyata sangat sulit ya untuk dijalani. Lanjutnya Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang mukmin yang ia kenal kemudian ia mengucapkan salam atasnya, kecuali pasti ahli kubur tersebut akan mengenalnya juga dan akan membalas salamnya. Ya, nanti riwayat-riwayat ini bisa diperiksa lebih lanjut ya, kitab hadisnya ini kalau yang ini dari Al-Hafiz Abu Muhammad Hasibi. Jadi sesama mukmin itu bersaudaranya bukan cuma di alam dunia ini, tapi berlanjut terus sampai ke alam-alam berikutnya gitu ya. Kalau kita sampai di sebuah pekuburan, ada di antara kuburan itu ada makam seorang yang mukmin gitu ya, yang Allah Ta'ala anugerahi cahaya atas jiwanya. Maka ketika kita menyampaikan salam gitu ya, dan kitanya juga seorang mukmin dan menyampaikan salam, maka kita akan mendengar balasan salam kita itu dari jiwa mukmin yang
ada di alam kubur itu, gitu ya. Jadi komunikasi itu tuh hal yang Allah Ta'ala bukakan antara sesama mukmin walaupun yang satu masih di alam dunia, yang satu sudah di alam barzakh. Baik, yang berikutnya Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang mengunjungi kubur saudaranya kemudian duduk di sisinya kecuali ahli kubur tersebut akan merasakan kenyamanan sampai ia berdiri. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud dalam Aruf, kitab Aruf. Jadi persaudaraan yang dimaksud persaudaraan sesama mukmin ya. Ketika seorang mukmin datang mengunjungi kuburan seorang mukmin yang lain gitu ya, maka si ahli kubur itu tuh akan merasakan kenyamanan berdekatan dengan kita itu. Kalau kitanya mukmin itu sampai kitanya pergi gitu ya. Jadi jiwa yang di sana itu juga merasakan apa-apa yang kita sama seperti yang kita rasakan di dunia ini. Sama persis, gak ada perbedaan. Kalau di dunia ini kita takut, sedikit merasa takut dengan dosa-dosa kita. Di alam barzakh nanti rasa takut itu akan berlipat-lipat gitu. Kalau kita merasa nyaman dengan apa-apa yang kita merasa Allah Ta'ala ridho dengan apa yang kita lakukan, di sana akan merasa lebih nyaman lagi. Itu semua nilai rasanya akan sama, cuman akan diperkuat gitu ya di alam barzakh. Baik, silakan Mas Ahmad dilanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, ya ini saya tadi agak cepat, mohon maaf kalau misalnya ada yang ingin Mas Iwan, ditanyakan. mohon izin ini Mas Hari angkat tangan. Oh iya, silakan. Sepertinya beliau ada pertanyaan. Mas Hari, monggo kalau ada pertanyaan Mas Hari. Bisa kembali ke yang halaman sebelumnya? Yang ini kah? Ya. Tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang mukmin yang ia kenal, kemudian ia mengucapkan salam atasnya, kecuali pasti ahli kubur tersebut akan mengenalnya juga dan akan membalas salamnya. Ini yang saya bayangkan kan ini kalau kita melakukan ziarah kubur gitu ya, Mas Iwan. Iya, Halo. Benar. Ya, apakah bisa meniatkan khusus, bisa saja kita dalam sebuah perjalanan melewati. Ya, bagaimana, Mas Ari? Ya, apakah ini maksudnya kalau orang melakukan ziarah kubur, itu ahli kubur itu akan mengenali kita gitu, dan akan membalas salamnya. Maksudnya itu ya? Iya. Jadi begini, Mas Ari. Tadi kan ada ayat di surat Al-An'am yang menyampaikan bahwa seorang ahli kubur yang Allah Ta'ala hidupkan jiwanya dan dianugerahi cahaya, dia bisa berjalan di tengah masyarakat manusia itu ya. Nah, sang jiwa yang mukmin itu ya, yang dianugerahi cahaya tadi itu ya. Ini mukmin yang khusus ya, yang benar-benar Allah Ta'ala anugerahi cahaya itu, dia akan mengenali siapa-siapa di antara yang berziarah, siapa-siapa yang sedang lewat di dekat kuburnya itu tuh yang mukmin juga gitu ya. Sehingga ketika mengucapkan salam ya langsung dibalas salamnya itu gitu. Jadi saling berkomunikasi itu tuh sesuatu yang Allah Ta'ala bukakan fasilitasnya, Allah bukakan pintu-pintunya gitu ya di antara kaum mukmin yang walaupun berbeda alam itu ya. Yang satu masih di dunia seperti kita ini, yang lain ada di alam barzah gitu ya. Jadi tidak ada batasan bagi jiwa-jiwa yang mukmin itu ya untuk bisa saling berkomunikasi itu. Seperti itu gambarannya ya Mas Hari. Jadi ini bertukar salam aja bisa itu ya. Nanti yang lain ada hal-hal yang khusus dalam rangka ketakwaan juga memungkinkan terjadi komunikasi itu. Gitu ya. Allah Ta'ala akan membukakan pintu yang khusus ya untuk sesama mukmin itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita tidak tahu, kita ingin berziarah kubur gitu ya, tapi kita tidak tahu kuburnya yang bersangkutan itu di mana. Gitu. Katakanlah misalnya
kecelakaan di tempat yang jauh dan sebagainya gitu ya. Bagaimana supaya kita masih bisa mengucapkan salam sementara kita tidak tahu kuburnya ada di mana. Ya, baik. Terima kasih Mas Hadi. Memang pada dasarnya memang secara ruh seluruh umat manusia dari awal sampai akhir itu tidak terpisahkan gitu ya, dari aspek ruhnya. Jadi tidak ada pembatas ruang dan waktu. Tapi tentu saja kalau jiwa masing-masing ada urusannya, masing-masing ada perjalanannya, masing-masing ada hisab-hisabnya gitu ya yang harus ditempuh. Ya, tadi Mas Hadi menanyakan hal yang sangat spesifik. Mungkin bisa jadi sikonnya itu tuh masih saudara kita, masih kerabat, masih apa. Ya, kita bisa saja ya mengirimkan doa gitu. Ke Allah Ta'ala tidak perlu harus hadir khusus menziarahi kuburnya memang. Gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya menyampaikan doa kita itu kepada yang bersangkutan. Tentu saja ini sebuah zone yang akan terus kita pelihara ya dalam urusan muamalah yang terus berlanjut ya, bukan hanya berhenti di alam dunia ini. Ya, tapi tentu kalau Mas Arif meniatkan hal yang khusus bahwa bagaimana nih supaya salam saya benar-benar tersampaikan gitu ya misalnya. Tentu saja itu sudah menyangkut hal-hal yang membuat persyaratannya juga menjadi khusus juga gitu ya. Yang disampaikan di hadis ini tentu saja bahwa kedua-duanya mesti dalam keadaan atau status jiwa yang sama-sama sudah Allah Ta'ala karuniai cahaya atau disebut al-min itu gitu ya. Nah, ya tapi kalau kita sama-sama belum tahu keadaannya seperti apa gitu ya, yang baik kitanya atau yang kita ingin doakan gitu ya, ya kita berhusnuzon saja gitu ya, bahwa ya Allah gitu ya, sampaikanlah doa hamba, mudah-mudahan si fulan bin si fulan ini dengan doa khusus ya bahwa hisabnya di alam kubur, doa semuanya diampuni, perjalanannya dimudahkan gitu ya, senantiasa dalam rahmatnya Allah Ta'ala gitu ya, dalam kasih sayangnya begitu. Jadi apa namanya ya, kita meniatkan dalam hati saja gitu ya, bahwa seolah-olah ya kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan memang menyampaikannya gitu, pada yang bersangkutan. Begitu ya kira-kira penjelasannya ya. Baik. Mas Hari ya. Satu lagi, mohon maaf, satu lagi. Jadi saya pernah cerita dari ayah mertua ya. Itu pernah ketemu dengan seseorang gitu ya, ngobrol seperti biasa gitu ya. Nah, tetapi ternyata dapat kabar ketika mengunjungi rumahnya, itu yang bersangkutan itu sebetulnya sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Nah, bagaimana menjelaskan hal seperti ini, Mas Iwan? Iya, memang kedekatan di alam dunia ini juga bentuknya bermacam-macam, Mas Hadi. Jadi apa namanya, ikatan persahabatan gitu ya, yang sama-sama tulus, sama-sama diniatkan untuk ya kita bareng-bareng yuk mendekat ke Allah Ta'ala gitu ya. Apa namanya, walaupun terpisah jarak, walaupun terpisah uang waktu gitu ya, apa yang satu bekerjanya di mana, yang satu bekerjanya di mana gitu. Tapi persahabatan-persahabatan seperti itu tuh bisa mendekatkan jiwa-jiwa itu. Sehingga ya bagaimanapun yang membuat kedekatan di antara jiwa-jiwa itu memang pada akhirnya tuh penghadapan sang jiwa itu ke Allah Ta'ala gitu. Ketika kita bergandengan tangan dengan sahabat kita yang yuk kita bareng-bareng yuk menuju Allah Ta'ala gitu ya, ya otomatis Allah Ta'ala akan membangun ikatan batin yang kuat di antara mereka gitu. Dan bisa saja apa yang Mas Ari ceritakan itu tuh terjadi gitu. Jadi apa namanya, pada dasarnya memang jiwa itu tidak terbatasi oleh alam ini gitu ya. Yang jiwa yang baru
jadi embrio misalnya gitu ya di dalam kandungan gitu ya. Ya sebenarnya jiwanya sudah dewasa, sudah ukurannya ya sudah seperti itu, nggak jadi tambah walaupun masih di dalam kandungan si raganya juga. Nah, di alam barzah juga sama gitu ya. Jadi si jiwa walaupun berangkat ke sana ya, ya itu sebenarnya hanya perubahan keadaan kan tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Gitu. Jadi tidak ada yang wah ekstrim bagaimana ya kalau kita memandangnya secara dunia kan ya raganya udah nggak ada kan ya, sudah nggak ada berarti gitu ya. Enggak seperti itu gitu. Jadi ya jiwa itu ya masih di sini-sini aja gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Adi. Mudah-mudahan sedikit menjelaskan ya apa yang Oke, baik, terima kasih. Ada lagi atau bisa dilanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Oke, monggo. Maaf agak dikit ini. Saya mau menanyakan tentang proses sakaratul maut yang luar biasa sangat. Saya ingin mungkin semua juga yang hadir yang mendengarkan akan berharap sekali untuk agak sedikit diuraikan agak panjang lebar tentang proses sakaratul maut tadi, karena luar biasa. Yang tadi barusan saya simak juga, Rasulullah sendiri pun mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat, apalagi kita gitu. Jadi yang sedikit saya simak sih, karena kepasrahan kita melepaskan diri dari hal-hal duniawi, maka kita akan dengan sendirinya melalui proses-proses sakaratul maut itu sedikit demi sedikit akan dimudahkan. Atau kira-kira pemaparannya seperti apa Pak Ustadz? Karena itu luar biasa sekali yang bikin ya ngebayanginnya sangat merinding gitu. Mohon uraiannya sedikit yang lebar. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya saya sudah diingatkan, terima kasih sekali. Tadi belum ada banyak contoh ilustrasi yang disampaikan dalam peristiwa seputar sakaratul maut itu ya. Baik sahabat semua, memang tadi saya hanya mengilustrasikan sedikit ya, kalau kita sekarang memang sedang dihadirkan wabah yang luar biasa ya, bencana kemanusiaan yang sangat tidak ada bandingannya dalam zaman modern ini gitu ya. Tiap hari kematian itu di seluruh dunia itu sekarang angkanya itu di sekitar 6.000-an orang dari seluruh dunia itu meninggal oleh corona ini gitu ya. Jadi luar biasa, ini sangat dahsyat ya. Walaupun kematian di seluruh dunia itu jumlahnya jauh lebih besar tiap hari, tapi kalau oleh satu penyakit saja bisa menciptakan kematian sebesar itu tuh umat manusia sedunia ini goncang gitu ya, diharu-biru oleh ketakutan luar biasa itu ya. Bahkan ya banyak negara sudah meninggalkan, ya nggak apa-apa lah mau bangkrut negaranya, mau utang, mau seperti apa, yang penting manusia bisa sedikit mungkin jadi korban itu ya. Nah, pada dasarnya begini, memang walaupun mau mau disederhanakan, walaupun mau diambil hikmahnya, tadi sudah dijelaskan dengan banyak ayat gitu ya, bahwa ini sebenarnya intisarinya itu kembali ke Allah Ta'ala gitu ya Roja. Tapi kan ya ini sebuah epic moment gitu ya, sebuah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya tadi itu sebenarnya menjadi kunci penting bagi kita adalah apa-apa yang disampaikan di surat Al-Anbiya ya, bahwa suasana kematian itu Allah Ta'ala jadikan sebagai alat gitu ya, tools untuk menguji semua manusia tanpa kecuali gitu. Nah, bagaimana tanpa kecualinya? Tanpa kecualinya adalah bahwa memang demi menghadapi kematian itu tuh setiap manusia itu akan sampai di titik yang kehilangan rasionalitasnya gitu ya. Mau mengorbankan apapun, mau meninggalkan apapun, pokoknya hal-hal yang luar biasa lah gitu ya. Ya bisa dibayangkan kalau mungkin sekarang sih ada orang-orang yang cukup mampu, punya deposito, punya tabungan cukup, punya apa, disuruh udah nggak usah kerja dulu gitu
ya sebulan 2 bulan tinggal di rumah aja gitu ya, jangan ketemu sama orang-orang lain, ya itu mungkin mereka masih ada pegangan ini itulah ya yang bisa dipakai untuk makan sehari-hari. Tapi gimana gitu kalau orang miskin yang di simpanannya itu juga cuma cukup buat seminggu ke depan atau ya beberapa hari ke depan lah gitu ya. Nah, untuk beli beras, untuk beli lauk tuh hanya waktunya disingkat, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan hidup dan kelaparan yang berat itu tuh bisa membuat orang sakit macam-macam, nggak kena corona juga, kena penyakit yang lain gitu ya, karena kelaparan kan akan menurunkan imunitas, menurunkan kekebalan gitu ya. Jadi umat manusia sekarang diuji mati itu tanpa kecuali, nggak perlu dicek positif, nggak perlu tahu sudah terkena atau belum, nggak perlu tahu sudah tertular atau belum, semuanya sekarang disimulasikan ujian kematian itu gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang terpulangkan kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita itu tuh dalam keadaan-keadaan seperti ini nih setiap saat itu sudah menyiapkan batin kita untuk kembali ke Allah Ta'ala atau belum? Apakah kita ini semuanya sudah merasa bahwa jiwa kita ini sudah diampuni dosa-dosanya gitu ya? Sudah bebas dari hisab-hisabnya Allah Ta'ala itu ya yang sangat keras itu. Sudah ya sudah siaplah pada dasarnya gitu ya, berada dalam sabilnya dan menyerahkan dengan penuh keikhlasan. Ini nih kata yang sangat sulit sebenarnya didefinisikan, kata ikhlas ini gitu ya. Melepaskan apa-apa yang semua yang melekat di diri kita dalam kehidupan kita ini sangat sulit, karena pada dasarnya manusia itu tuh memang hidup dengan rasa kepemilikan selama di dunia ini gitu ya, mau memiliki anak, memiliki yang dicintainya itu suatu kepemilikan yang sangat besar gitu ya, walaupun nggak punya harta apapun lah gitu ya. Jadi memang simulasi kematian ini dihadirkan menjelang bulan Ramadan itu dari sejak Rajab ya, besarnya wabah ini masuk ke Sa'ban ini gitu ya, sampai nanti entah apakah Ramadan nanti dilanjutkan seperti apa. Tapi ini menghusukkan pandangan kita, wajah kita, semua niat kita, semua apa yang sekarang kita jalani, apa udah siap gitu loh menghadapi kematian yang Allah Ta'ala hadirkan gitu ya, secara kolosal gitu ya, secara besar-besaran. Apa ada orang yang siap gitu ya untuk menjalani ini semua secara besar-besaran? Kalau siap gitu ya, kalau sebuah negeri siap, kalau satu kaum siap, kalau satu bangsa siap, kalau satu wilayah siap, kalau satu RT siap, kalau satu keluarga siap, kalau diri kita siap, maka kita akan termasuk yang selamat. Gitu. Selamatnya dari apa? Bukan hanya dari bencana kematiannya COVID ini, bukan hanya itu, Bapak-Bapak Ibu, tapi dari bencana mengutuk-ngutukinya hati kita terhadap, oh ini ya, karena pemerintah ini nggak menyelamatkan kita ya. Oh, jadi ini penularan ada di mana-mana nih. Semuanya kan salahnya presiden, salahnya ini, salahnya itu. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita kan malah jadi uring-uringan, malah jadi kemana-mana. Pikiran kita rusuh, panik, dengan semua kecemasan berlebih. Hati-hati Bapak Ibu, kondisi inilah yang sangat berat ya. Kalau tiba-tiba ternyata kitanya malah yang kebagian dapat positifnya dan serangannya begitu keras gitu ya. Dalam kondisi hati kita banyak mengutuk-ngutuk, banyak menyalahkan yang lain, banyak melihat bahwa keadaan ini tidak siap lah kita menjalaninya gitu ya. Jadi ini ujian yang kolosal gitu ya, dihadirkannya benar-benar di satu bumi yang kita tempati ini gitu. Jadi ya tentu saja kadarnya suasana mautnya tiap orang berbeda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti, khusus penderita COVID yang ya kita semua berdoa mudah-mudahan mereka semua diampuni dosanya sampai meninggal itu, diceritakan demamnya sangat tinggi, pusing kepalanya sangat dahsyat, sampai merintih-rintih, nggak kesakitan luar biasa gitu ya. Karena di kepala itu tuh kalau pakai termometer gun itu saya melihat
itu temperaturnya 39,7. Saya enggak ini angka ini benar atau enggak gitu ya termometer gunnya. Tapi ya panas segitu kalau di kepala tuh ya kepala rasanya mau meletup gitu ya. Nah, jadi sebuah suasana yang ketika orang-orang yang sampai meninggal yang katanya cuma sedikit itu menceritakan lagi ya, wah itu mengerikan sekali gitu ya. Berat sekali dijalaninya gitu. Apa namanya wabah ini. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin ilustrasi tentang sakaratul maut itu tuh ketika kita memang dari sejak awal sudah mempersiapkan diri dengan baik, ya insya Allah kita akan mampu menjalaninya dengan terus berzikir dan malah makin merasa gembira bahwa Allah Ta'ala ini sudah makin dekat janjinya untuk mengantarkan jiwa kita roja, ya, makin mendekat ke Allah Ta'ala. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun, gitu. Tidak ada kesedihan apapun ketika sudah datang maut menghampiri itu. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu semua mungkin ada ilustrasi sedikit ketika saya pernah mengalami hal seperti itu oleh sakit yang lain ya. Saya sudah menyiapkan diri, saya pakai baju koko, berwudu, tangan saya bersedekap gitu ya. Ya saya di sepertiga malam terakhir itu kalau ya Allah kalau memang Kau mau cabut nyawa hamba malam ini gitu ya, karena ingus di hidung hamba ini nih kalau dikeluarkan sekali slot gitu tuh satu anduk itu basah semua. Jadi Bapak Ibu terbayang berarti kan ingusnya itu tuh udah sampai di batasnya paru-paru dengan tenggorokan. Kalau saya ketiduran sakit gitu kan, nggak akan sempat bisa bernafas lagi. Jadi ya kalau memang kita dihadirkannya sudah menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh ya kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh ya kita menyiapkan diri dengan baik gitu ya menghadapi datangnya itu walaupun dengan sakit yang luar biasa itu. Itu kira-kira ya. Tadi Pak siapa ini yang Pak Jamal. tanya? Oh Pak Jamal ya. Ya apakah sudah menjawab atau ada yang ingin lebih? Tadi saya jadi ceritanya kemana-mana ya. Oke. Terima kasih kalau begitu. Ya, terima kasih. Ya, Iwan, baik, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, Mas Iwan. Ya, Mas Iwan. Ya, baik, Mas Ahmad. Ya, baik. Artinya ketika seseorang mengalami husnul khotimah gitu ya, meskipun memang husnul khotimah itu Allah lah ya, tapi proses untuk mencapainya itu adalah memang harus dipersiapkan dari jauh hari ya, dari waktu yang panjang gitu, sehingga husnul khotimah itu di akhir hidup dengan mungkin walaupun sakaratul maut juga dengan sesuatu yang penuh keikhlasan gitu ya, itu adalah proses persiapan yang panjang ya Mas Iwan ya, bukan cuman tiba-tiba menjelang udah sakit terus kemudian tiba-tiba berharap husnul khotimah gitu ya Mas Iwan. Iya benar sekali Mas Ahmad, terima kasih. Iya. Jadi begini Mas Ahmad ya juga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya misalnya selama hidup saya banyak meniatkan amal-amalan itu ya, saya menyadari bahwa ternyata amalan-amalan saya itu hanya sangat sedikit sekali bisa menjadi sarana untuk pengampunan dosa-dosa saya ya, pada dasarnya. Tapi entah bagaimana ya Bapak Ibu sekalian, ketika datang ujian maut itu datang gitu ya, beberapa kali dalam hidup saya, kok saya itu tuh makin mudah ya bersikir ke Allah Ta'ala-nya itu makin mudah memasrahkan apa-apa yang tadinya berat gitu loh. Jadi apa ya, sebenarnya kalau kita memandang ini sesuatu yang mengerikan, menakutkan gimana. Tapi kalau kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh, tapi kita selama hidup ini masih kira-kira, amalan masih disertai dengan nanti kan si itu kan muji saya, nanti kan si ini, nanti kan saya mau nunjukin nih ke dia nih, soalnya dia tuh ngegaya banget di depan saya misalnya gitu ya. Maksudnya selalu ada selubung hawa gitu ya dalam setiap amalan saya yang membuat amalan saya itu sia-sia gitu, akan selalu tertolak. Nah, tapi ketika Allah Ta'ala mendatangkan cobaan dan ujian berupa maut ini dan kita sungguh-sungguh niatkan dengan khusyuk untuk menghadapinya, khusyuknya itu bagaimana? Khusyuknya itu berikhtiar maksimal dengan apa yang kita ini untuk menyelamatkan kehidupan kita itu kecil gitu. Tapi ketika memang sudah tidak tertolakkan lagi gitu ya datangnya maut itu, ya kita jangan merasa menyesal, sedih, khawatir, cemas, bagaimana? Enggak loh, kita sudah berupaya maksimal kok gitu dengan segenap pengetahuan, kemampuan apa yang kita miliki, kita sudah berjuang maksimal. Tapi ternyata tetap mau datang ke kita. Nah, ketika saat-saat seperti itu, maka keberserahan itu yang langsung kita siapkan.
kita angkat ke Allah Ta'ala gitu ya. Jadi kondisi itu akan memudahkan proses pertobatan gitu ya. Nanti itu ada pertobatan yang sangat besar ya dalam proses maut, datangnya maut itu, maka disebut bahwa setiap yang berjiwa itu harus mengalami mati. Kalau nggak mengalami mati akan sulit, proses pertobatannya itu akan susah, disempurnakannya itu akan susah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau sudah merasakan suasana seperti itu, maka rasanya yang dulu saya tuh pernah beramal tuh nyumbang untuk pembangunan masjid itu sekian juta segini, itu rasanya itu seperti nggak ada apa-apanya gitu ya dibanding sebuah amalan yang satu ini gitu ya. Ketika Allah Ta'ala yang menghendakinya atas diri kita gitu ya, mendatangkan ujiannya atas diri kita gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Ini mudah-mudahan masih bisa dipahami. Ya sekedar ilustrasi saya menggunakan sedikit contoh diri saya, tapi ya mudah-mudahan lebih mudah lah dibayangkan itu. Ya, gitu Mas Ahmad ya. Ya, Mas Iwan. Ya ini ada secuplik dari kitabnya Kanjeng Sunan Kalijogo, disebutnya Suluk Linglung gitu ya. Ini kalau di bahasa Timur Tengah itu tuh lebih mirip jadi Laila Majnun gitu ya kalau diterjemahkan ke Timur Tengah itu. Nah ini namanya Suluk Linglung gitu ya sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah dalam kitab beliau ini beliau menguraikan dengan sangat rinci step by step, tahap demi tahap bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian itu, menghadapi datangnya al-maut itu. Beliau membukanya dengan sebuah 3 prinsip dasar itu yang harus kita pegang seumur hidup agar kita itu bersiap, tadi yang Mas Am bilang bahwa menyiapkannya seumur hidup nih gitu. Nah, apa sih yang disiapkan seumur hidup itu tuh? Itu disampaikan dari Kanjeng Sunan itu madep, mantep, dan madep gitu ya. Ini kalau orang yang bukan Jawa, mohon maaf nanti ya bisa ditranslate pelan-pelan ya. Jadi madep itu kalau kasarnya berdiri gitu, tapi berdirinya itu tuh berdiri yang bagaimana? Berdiri yang kita itu dari sejak awal tuh yakin bahwa kita dikirim ke dunia ini sudah Allah Ta'ala bekali dengan potensi-potensi yang membuat kita ini akan bisa survive gitu ya. Bisa bertahan, bisa mewujudkan karya-karya kita tanpa tanpa terlalu ikut hiruk pikuknya dunia lah gitu ya. Wah ini kejar, ini ada kesempatan di sana kejar, ada peluang di sini, sabar, ada kita ngejar-ngejar macam-macam dunia itu, sehingga kita lupa bahwa setiap manusia itu lahir ke dunia ini sudah membawa potensi yang built in itu ya. Nah, ini yang disebut madek itu. Jadi madek itu tuh berdiri di atas kaki sendiri gitu ya, kalau mungkin bahasanya Bung Karno jadi dikari. Nah, kemudian yang kedua adalah mantap gitu ya. Nah, mantap ini dalam melihat ke depan itu ya. Kalau tadi madek itu melihat ke dalam, ini melihat ke depan itu ya. Kita tuh kehidupan yang mengombang-ambingkan kita ini dengan cobaan-cobaan, dengan banyak musibah, dengan banyak kesulitan, itu kita tidak menjadi khawatir, jadi ragu-ragu, jadi gimana, jadi gampang goncang gitu ya, karena diombang-ambing oleh banyak cobaan dari sana sini gitu. Nah, apalagi dalam suasana sekarang ya tentu saja kita diuji benar-benar gimana nih dengan uang yang ada di tangan kita, dengan bekal hidup, dengan apa kita bisa menjalani kehidupan ini tetap dengan baik, dengan maslahat gitu ya, walaupun kesulitan ini benar-benar nggak tahu gimana ujungnya gitu ya. Jadi itu yang disebut mantap gitu ya. Dan kemudian madep ini dari dalam menghadap jauh ke depan gitu ya. Kalau tadi kan yang madep ini dari dalam, yang mantap ini dari luar, madep ke depan. Nah, ini madep ini menggabungkan keseluruhannya gitu ya. Jadi menunggalkan satu penghadapan hanya ke satu tujuan, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala gitu ya. Jadi madep ini tuh seperti kita itu tuh melihat bahwa
keping-keping puzzle gitu ya. Kita nih di dunia ini ada tugas, kita sebagai bapak-bapak ini kepala rumah tangga harus mendidik anak-anak. Terus kita di lingkungan pekerjaan kita punya tanggung jawab sebagai apa. Kemudian di keluarga besar kita punya fungsi apa. Semuanya ini kehidupan kita ini banyak puzzle-puzzlenya. Itu semua harus dihadapkan ke satu tujuan, itu satu penghadapan ke Allah Ta'ala. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Ya memang sangat berat. Bukannya terus kita istilahnya kemana-mana maksa orang itu tuh, ya ini harus begini, harus begitu, ya maksa semua orang lain seperti kita. Bukan. Gitu. Tapi yang bagaimana ketika kita menyatukan seluruh puzzle-puzzle kehidupan kita itu kita tidak terdisorientasi gitu ya. Tidak mudah tercerai-berai penghadapan kita. Oh, ya ini kan kalau misalkan ini, oh ini yang penting kan si bos senang dulu gitu. Biarinlah dia minta apa, ya ikut-ikutin aja lah gitu ya. Yang penting dia nggak rewel atau gimana. Kita tercerai-berai oleh banyak tujuan gitu ya, sehingga menjadi kacau di kehidupan kita ini, disintegrasi gitu ya. Nah ini yang paling berat ya dalam market itu. Jadi inilah yang harus kita himpun selama perjalanan hidup di dunia ini, yang menjadi buah dari sikap kita ingin kembali ke Allah Ta'ala, ingin taubat itu, buahnya adalah kalau katakan Sunan itu madep, mantep, dan madep gitu ya. Yang sampai ada ungkapan-ungkapan khusus ini disebutkan di kitab Kanjeng Sunan itu, tunggul lawan sang yang widi. Gitu. Nah, widi ini dari kata al-wahid ya, dihindukan oleh Kanjeng Sunan jadi widi. Nah, kemudian kalau dari mursyid kami menyampaikan bahwa ungkapan beliau itu dalam sebuah serat beliau, wajibing titahing ngarca padha kadut manut nanging ora kena nuntut gitu. Jadi kewajiban kita di alam dunia ini adalah kita itu benar-benar taat mutlak tanpa kita menuntut imbalan apapun gitu ya. Wah itu berat sekali kan gitu. Jadi taat mutlak tanpa menuntut imbalan apapun itu sesuatu ini ya berat lah. Ini nih tahapan dari akhir ya, dari madrek ke mantep ke madrek. Berikutnya Mas Ahmad lanjutkan slide-nya. Jadi ini juga masih dari seratnya Kanjeng Sunan Kalijogo, nanti bisa dibagikan ke grup aja kalau ada yang suka baca buku tebel gitu ya, dalam PDF-nya kayaknya ada masalah ini. Tapi bahasa Jawanya bahasa Jawa kuno, apa Jawa yang Kawi yang agak kuno gitu, jadi repot juga membacanya, ada yang mentranslate-nya. Jadi hakikat manusia itu adalah pendakian spiritual, katakannya Sunan. Jadi perjalanan diri sejati itu seperti paket cahaya atau korpus cahaya yang terpancar dari sumber asalnya. Maka kalau kita mau kembali ke Allah Ta'ala, ya kita ini mendaki lagi gitu ya. Jadi ibadat matahari yang di sana, yang jauh sana di tata surya kita, nyampe cahayanya ke kulit kita hari ini. Nah, foton-foton cahaya yang mengenai kulit kita itu tuh adalah jiwa-jiwa kita ya, jiwa-jiwa yang sampai ke bumi ini gitu, yang menjalani kehidupan di bumi ini. Nanti jiwa-jiwa ini harus kembali lagi ke sumbernya matahari itu gitu ya, harus kembali menyatu lagi. Untuk menjadi manusia kita memiliki beberapa tingkatan itu ya, 7 tingkatan kali 40 280 hari itu proses di dalam rahim kita sudah dibahas di makna kelahiran terdahulu. Jadi tidak mengherankan kalau ya dalam proses penyempurnaan itu tuh kita tuh pada dasarnya semua ya ini nih awalnya dari embrio yang tak terbedakan. Embrio itu tuh dengan kera, dengan makhluk-makhluk binatang yang lain gitu ya pada mulanya, tapi ketika disempurnakan terus gitu ya dalam 7 tahapan penyempurnaan itu gitu ya, sehingga si jiwa dan ruh itu benar-benar menyatu ke dalam raganya si bayi itu,
maka sifat malaikatnya muncul gitu ya, dari yang raganya semula ya sama dengan binatang itu. Sifat malakutiyah itu yang ditampilkan oleh si jiwa itu. Dalam bahasa tasawuf Jawa, manusia dipandang sebagai makhluk yang mengalami jawaliyah atau perubahan terus-menerus, dan perubahan terus-menerus ini sekaligus yang menjadi rintangan bagi manusia, karena ya manusia itu punya sifat dasarnya juga jumud gitu ya, mudah menjadi beku, mudah berhenti di satu perjalanan. Udahlah, saya cukup aja jalanin kewajiban ini aja, saya nggak mau umet-umet, nggak apa yang uh, nah itu otomatis ya, kalau kita berhenti mengenai Al-Quran itu ya, memahami ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, ya otomatis kita akan berhenti juga itu ya, perjalanan jiwa kita itu. Nah, kemudian alam gaib yang dijalani oleh seseorang, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, itu dinamakan alam adam hukmi. Nah, alam ketiadaan hukum gitu ya. Adam hukmi itu, adam itu kan ketiadaan, hukum itu hukum gitu ya. Jadi maksudnya hukum di mana alam gaib itu tidak sebagaimana di alam tak ini. Jadi menurut Kanjeng Sunan, jiwa kita itu tuh mau masih di dunia ini, nanti sudah di alam barzakh, sebenarnya tinggalnya tuh di alam adam hukmi itu gitu ya, gitu loh. Jadi ya tidak ada yang luar biasa dalam kematian itu, kecuali proses dicabutnya ruh tadi itu ya, dari raga gitu ya. Nah, ketika dicabut sakitnya luar biasa sakit jiwa itu. Jadi kalau jiwanya sendiri, apakah di dunia, apakah di mana, ya ternyata ya dari dulunya ya di alam yang sama itu. Gitu. Baik, dilanjut ya misalnya. Nah, ini lalu Sunan itu mendefinisikan sakaratul maut gitu ya. Sakaro itu kalau ini kesukaran gitu ya, kalau definisi Arabnya, tapi juga sakara itu tuh kalau di Jawanya itu berarti menutup gitu ya. Penutupan dari kehidupan gitu. Jadi dalam bentuk gabungan sakaratul maut itu artinya saat manusia menjelang kematiannya gitu. Jadi ada padanan konsep gitu ya di bahasa yang berbeda itu. Jadi ada 4 syarat untuk menjalankan sakaratul maut dengan sempurna itu. Yang pertama adalah ikhlas itu ya. Ini ada buku nanti di Seluk Linglung ini nanti bisa dibaca ya. Bisa ditanyakan itu. Jadi intinya apa namanya, yang membuat luar biasa sakitnya itu justru dari perasaan takutnya itu gitu ya. Haru biru itu yang membuat sakarat itu tuh jadi luar biasa menyakitkan gitu ya. Jadi walaupun si raganya sendiri menanggung sakit, tapi menjadi bertambah-tambah luar biasa sakit ketika ada takut. Di surat Al-Fusilat ayat 30 ada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menuduhkan menjadi benda, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah padamu. Dan, apa namanya, ya ini janji yang Allah Ta'ala tepati itu ya, dengan mengutus malaikat itu ya, ketika orang-orang yang menjalani sakratul maut itu sudah tiba, maka malaikat akan hadir dan menyampaikan apa yang disampaikan di ayat ini gitu ya. Tentu saja keimanan kita itu akan diuji berkali-kali itu ya. Kalau dalam kondisi kita sehat,
kondisi kita baik-baik saja, maka mengucap la ilaha illallah itu sesuatu yang sangat-sangat mudah. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu sebuah jadi nanti ada kondisi yang bisa saya gambarkan, tapi mungkin pada kesempatan ini ada yang lanjut ya Mas Ahmad ya di slide berikutnya. Rela pada hukum Allah tadi kan ikhlas ya, kemudian rela pada hukum Allah dalam menyambut sakaratul maut itu ya kodrat ya. Seperti halnya tidur dibutuhkan, kematian itu ya dibutuhkan jiwa kita itu seperti saya sampaikan tadi, buah dari amalan-amalan itu tuh dibandingkan ujian kematian itu nggak ada apa-apanya, jadi menguatkan untuk jiwa. Dia merasa tidak memiliki apa-apa lagi gitu ya. Ya ya kehidupan kita di dunia ini kan ya Bapak Ibu tentu membutuhkan rumah gitu ya untuk menjalani kehidupan yang baik, gitu, yang maslahat dengan keluarga, membutuhkan kendaraan untuk bepergian, membutuhkan fasilitas-fasilitas yang wajar. Tapi yang jadi masalah bukan bahwa kita ada rumah, ada kendaraan, ada apa, bukan. Yang jadi masalahnya adalah perasaan bahwa oh iya ya, ini rumah saya nih, orang ini nggak boleh begini begitu, atau jangan dipakai lo ini, jangan begini begitu. Nah, gitu ya. Ini perasaan kepemilikan ini sesuatu yang bukan masalah bendanya, gitu, bukan masalah rumahnya, bukan masalah mobilnya, bukan masalah harta bendanya, gitu ya. Tapi masalah bahwa kita di jiwa ini ada satu penyakit hati, gitu ya, yang membuat jiwa itu merasa memiliki hal-hal yang tidak akan dibawanya untuk perjalanan selanjutnya, gitu loh. Jadi itu yang akan memberati nanti ketika sakaratul maut. Dan berserah diri kepada kehendak Allah ya, bahwa loh kok ya Allah saya dikehendakinya matinya dengan cara seperti ini ya Allah, saya kan belum siap kalau seperti ini ya Allah, saya kan masih punya tanggungan ini tanggungan itu ya Allah, saya masih begini begitu. Nah, kalau kita tidak siap dengan kehendak Allah Ta'ala itu ya, memperjalankan kita dalam suasana sakaratul maut kita itu, walaupun hanya setitik saja itu muncul di hati kita, maka itu akan sangat memberati dan membuat sakitnya sakaratul maut itu berlebih-lebih gitu ya, yang tak tertahankan rasa ini. Yang mungkin kita tidak, sebagian besar mungkin kita tidak bisa melihatnya karena ya rasa sakit itu tuh orangnya sendiri udah pingsan gitu ya menjelang sakaratul mautnya, udah ya sadarkan diri gitu ya, gimana gitu ya. Tapi kan sakit jiwa itu tuh memang hanya yang tahu hanya si hamba itu dengan stopnya saja gitu ya, pada saat perjalanan itu. Nah, kemudian ada ajarannya kan yang Sunan kali ketika sakaratul maut, si ening manjing ing sarira ening tetepo jumeneng angen-angen tansah murka wisesaning Allah Ta'ala. Yang hening masuk ke dalam badan yang hening, semoga tetap menjadi angen-angen senantiasa berada dalam kuasaan Allah yang maha tinggi. Jadi ini sebuah ungkapan untuk membuat mengazamkan kemutmainahan dari jiwa melewati fase-fase sakaratul maut itu ya, bahwa kita berangkat dengan keheningan, melewatinya dengan keheningan, dan tetap menjadi apa ya, rasa yang tetap tenang gitu ya. Jadi bahwa semuanya itu tuh sudah Allah Ta'ala jamin gitu ya atas jiwa kita, itu apa yang dikhawatirkan lagi. Nah, itu yang diangkat nilai rasanya di prosesi sakaratul maut ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebuah ungkapan yang kemudian kita melalaikan kewajiban, melalaikan tanggung jawab, melalaikan tugas-tugas kita di dunia atau segala macam, bukan. Kita mengoptimalkan semua ikhtiar, tapi ketika ini hadir, maka ya kita siap melepaskan semuanya juga. Siap mengembalikannya ke Allah Ta'ala, siap berserah diri kepada Allah Ta'ala itu dengan semua kehendak yang Allah Ta'ala hadirkan saat itu, yang kita tidak pernah tahu kapan gitu. Baik, seperti itu Mas Ahmad, dilanjut
ke slide. Ya, ini setelah kematian, menurutkan dengan kali Joko. Tapi besarnya akan bisa dipahami bahwa kalau dalam proses kelahiran si dalam rahim ibu mengalami 7 fase perjalanan gitu ya, ya sudah diangkat di kajian sebelumnya, 7 fase penyempurnaan janin, maka dalam proses perjalanan kematian jiwa kita atau berpindah alamnya jiwa kita dari alam dunia ke alam barzah ini, alam kubur ini juga ada 7 fase itu. Jadi gimana ya, perpindahannya jiwa itu tuh bukan langsung loncat plung gitu loh, bukan apa namanya istilahnya gitu. Bukan seperti orang nyengklak langsung masuk ke dalam satu rumah gitu ya, bukan seperti itu gitu. Jadi ada fase-fase yang berjalan secara gradual yang nanti diperlihatkan ke sang jiwa itu ketika dia melangkah dari alam dunia itu tuh masuk ke alam barzah. Nah, itu tuh itu tuh milestone-nya dijelaskan oleh Kanjeng sekali itu tuh fase pertamanya itu ditempuh sepadan dengan kita di dunia ini perjalanannya itu 1 hari. Kemudian yang fase kedua itu tuh sampai di hari ketiga ini. Di hari ketiga kan perjalanan dari ketiga sampai ke hari ke-7 menyelesaikan perjalanan ketiga, kemudian dari hari ke-7 menyelesaikan perjalanan dari hari ke-40 sampai hari 100 dan dari 100 ke hari ke perjalanan ke-6 Masih Wan? dan hari ke-1000 itu kita sampai warna yang gimana Mas Ahmad? Ada Wan? Kelihatannya Ya ya. jaringannya agak putus-putus. Mungkin di rumah ada yang lagi, misalnya anak-anak mungkin lagi YouTuber atau apa, bisa jadi mungkin rebutan sinyal. Oh ya ya ya. Ya saya sampaikan dulu Mas Ahmad. Ya ya. Ya siapa tahu ya. Iya, sebentar. YouTube-nya diberhentiin dulu. Dimatiin dulu laptopnya. Nggak ganggu internet. Soalnya di sini lagi besar Mas Ahmad ya. Kayaknya katanya di media suka trouble tuh kalau lagi hujan gede. Tapi saya minta. Oh iya iya, oke. Monggo Mas Iwan, silahkan lanjutkan. Ini ada anak saya lagi online gitu. Nah, jadi itu adalah seperti kita menyeberang jembatan gitu ya. Berpindah alam menyeberang jembatan. Nah, jembatan itu tuh kita lalui itu dalam 7 tahapan itu ya. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 30 hari sampai hari yang 1000. Makanya punten ya kalian, kenapa kok ada namanya seperti ajaran tradisi gitu ya, tapi itu sebenarnya dari kalangan Sunan Kalijogo gitu ya, orang-orang NU mengetahui hal yang sama. Jadi bahwa peringatan hari ke-100, hari ke-1000 itu tuh dilakukan untuk membantu agar proses perjalanan jiwa di milestone itu langsung dengan baik gitu ya, dengan tanpa gangguan gitu ya. Jadi inilah perjalanan sang jiwa itu setiap kali melihat ruh itu tuh nanti alami proses banyak khusus itu ya di masing-masing entitas tadi ya, dalam setiap fase
itu maka sang jiwa orang yang dan memang lisannya sang jiwa ini akan dituntut untuk mampu mengucapkan la ilaha illallah itu, tapi mengucapkannya di tiap tahap, tiap alam yang dibukakan itu tuh menjadi oh mohon maaf, suaranya hilang lagi ya Mas Ahmad ya. Apakah suaranya masih terganggu sekarang ini? Suaranya masih ada gangguan kah? Muka-muka tidak. Saya coba lanjutkan pelan-pelan. Ya, tadi Masih putus. banyak putusnya. Apa mungkin bergabungnya pakai jaringan yang lain, misalnya Simpati atau Telkomsel gitu, Mas Iwan? Di rumah cukup kuat nggak sinyal 4G-nya? Sana saya restart dulu aja ya plus medianya ya. Tunggu sekitar 1 menitan ya. Saya restart dulu ya. Boleh, tapi biasanya sih nggak terlalu pengaruh, tapi boleh dicoba Mas Iwan, boleh. Silakan. Bapak Ibu mohon izin sebentar, ini sedang di restart Wi-Fi-nya. Mudah-mudahan setelah di restart Wi-Fi-nya akan lebih lancar ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya bergabung lagi sekarang. Saya restart dulu tadi modemnya. Suaranya apakah sudah jelas atau belum ya sekarang ya? Udah lebih bagus ya. Oh sudah bagus ya.
Udah lebih bagus, tapi masih ada glitch-nya, Mas Iwan. Jadi tidak Oh smooth iya, ya. Tapi ya kita coba aja dulu ya. iya ya. Ya baik, saya akan agak melambatkan dan sedikit mengulang-ulang karena apa namanya? Ya saya khawatir tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi tadi bahwa dalam perjalanan 7 fase perjalanan tadi yang ketika ruh itu berangkat dari jasad kita kembali ke roh kita, itu tuh perjalanannya itu tuh terbagi dalam 7 fase gitu ya. Perjalanan hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-30, hari ke-40, hari ke-100 sampai di hari yang ke-1000. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah tradisi yang juga sangat dikenal di kalangan ulama NU gitu ya hari ini, sehingga peringatan tahlilan itu gitu ya untuk membantu proses mengucapkan melisankan tauhid eh, sang jiwa itu ya dalam setiap fase perjalanan itu tuh dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya tahlilan yang kita kenal sekarang ini, kenapa ya kok ada tahlilan 40 harian, 100 harian, 1000 harian itu ya. Itu tuh sebuah laku itu ya yang diniatkan untuk membantu sang jiwa yang sedang menempuh jembatan penyeberangan tadi itu gitu ya. Jadi seperti proses kelahiran juga sama gitu, ada jembatan penyeberangannya gitu ya. Cuman dalam proses kelahiran jembatan penyeberangannya itu diikuti dengan proses penyempurnaan si janin itu ya. Nah, kalau di dalam kematian wujud raganya kan sudah tidak kita lihat gitu ya. Jadi seolah-olah kita kok udah langsung meninggal ya meninggal gitu ya, sudah tidak ada urusan di dunia lagi gitu. Padahal tidak demikian gitu ya, bahwa ada tahapan-tahapan juga gitu yang harus dilewati untuk sang jiwa itu nanti benar-benar menetap di alam barzah gitu ya. Nah, dalam setiap tahapan itu tuh akan diuji gitu oleh malaikat-malaikat itu si jiwa itu tuh apakah siap untuk mengucapkan la ilaha illallah di tiap tingkatan perjalanan yang akan dilaluinya gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Mas Ahmad ya. Mudah-mudahan jelas. Oke. Terus Mas Iwan, Dilanjutkan itu ada lagi. Kang Jamal sepertinya ada pertanyaan. Silahkan Kang Jamal. Oh, baik. Maaf sedikit memotong. Saya mau minta penjelasan agak ke atas tadi, Pak Ustadz, tentang perjalanan manusia yang mengalami proses jawaliyah. Jawaliyah ya. Jadi pertanyaannya, ikhtiar apa yang harus kita jalankan untuk dapat menyikapi proses perjalanan yang terus-menerus perubahan-perubahan yang ada di dalam diri manusia agar kita dapat mengikuti perjalanan yang sangat sedikit ini, sisa waktu yang sangat sedikit ini agar dapat menempuh jalan yang Allah ridhoi. Karena nggak menutup kemungkinan dari saya pribadi banyak kehilapan, ketertinggalan dan lain-lain itu agar bisa mengejar atau dalam artian sisa waktu ini dapat mengikuti, dapat melalui agar kita menempuh jalan sisa-sisa hidup ini untuk mendapatkan ridho Allah. Itu aja Pak. Mudah-mudahan dipahami. Ya, terima kasih Mas Jamal ya. Terima kasih sekali. Memang tema utama dalam kajian taat ini adalah bagaimana kita itu mengenal peta jalan gitu ya, peta jalan atau sebuah roadmap atau sebuah tata titik atau sebuah proses yang panjang dari kita berangkat dulu itu ya, dari jiwa kita masih di alam nur belum turun ke dunia sampai nanti kita ke alam akhirat gitu ya. Jadi memang dalam semua proses perjalanan yang panjang itu, Mas Jamal, Bapak Ibu sekalian, kita itu diberikan bekal oleh Allah Ta'ala itu sebuah anugerah yang agung yang hanya diturunkan kepada
Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran gitu ya. Dan bekal Al-Quran ini nih yang sangat berat untuk memahaminya, sangat tebal gitu ya, sangat setiap ayat sampai ke huruf-hurufnya itu punya makna berlapis-lapis yang sangat sulit gitu ya untuk kita memahami dari permukaannya pun itu ya. Jadi maka sebenarnya untuk bisa memahami Quran ini kita diberikan semacam peta. Kalau di zaman dulu itu ada buku Holtroff, itu buku peta Holtroff itu sebelum kita masuk ke peta-peta detail itu kita udah dapat peta besarnya yang diberi nomor-nomor gitu ya. Nah, peta besar yang mencakup seluruh Jakarta yang ada nomor-nomornya itu tuh kalau di Al-Qur'an itu tuh Al-Fatihah gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulangnya bukan hanya di Al-Quran, tapi di seluruh alam, di seluruh tahapan perjalanan kita gitu ya. 7 yang diulang-ulang itu tuh akan dari sejak awal kita berangkat sampai akhir itu tuh akan kita temui terus-menerus. Jadi lalu kalau kita mau mempersiapkan tahapan berikutnya ini gimana gitu ya. Kita sekarang semuanya sudah di usia yang sebenarnya sudah sangat mepet gitu ya. Kalau dihitung-hitung berapa tahun gitu ya kesempatan kita di dunia, padahal nanti di alam barzah juga jauh sangat lama gitu ya, di akhirat lebih lama lagi. Nah, itu tuh ya mari kita buka Quran dengan sungguh-sungguh yang dengan pedoman yang benar. Pedomannya ya, oh ternyata ya peta jalannya ada di Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah itu setiap ayatnya harus bisa kita pahami uraiannya satu demi satu, cakupannya seluas apa, sehingga dari ayat pertama menyambung ke ayat kedua, dari ayat kedua menyambung ke ayat ketiga, terus gitu ya, menceritakan tentang perjalanan hidup kita sendiri, tentang apa-apa yang kita lalui dari jalan kelahiran, alam dunia, sampai nanti diulang lagi gitu ya. Nah, tapi perbedaannya adalah bahwa ketika nanti diulang di alam barzah itu, setelah alam dunia ini, raga kita ini sudah kita tidak bisa kita pakai gitu. Nah, gimana nanti kalau nggak ada raga? Ya otomatis ya raga kita ini yang membuat kita lalai, yang membuat kita terperdaya sama semua keduniaan itu sebenarnya itu sarana luar biasa untuk membantu meringankan semua ujian cobaan yang ada di alam berikutnya nanti. Makanya kalau tidak dipikul oleh raga juga rasa sakitnya sakaratul maut, maka jiwa kita tuh nggak ada yang kuat gitu. Ini rasa sakit ini kalau ini masih dicubit, ini kan tangan kita dicubit ini ya, paha kita dicubit sekali rasanya gitu ya. Ini rasanya hanya berhentinya sampai di raga kita aja. Ini bukan rasa sakit di jiwa. Rasa sakit di jiwa itu berlipat-lipat lebih sakit. Maka untuk bisa paham benar-benar gitu ya ajarannya Allah Ta'ala di setiap ayat itu gimana, kan sulit gitu ya kalau jiwanya nggak benar-benar menghadap ke Allah Ta'ala yang tadi itu yang madep, mantap, madep itu kan sulit gitu, nggak akan dapat apa-apa walaupun kita bolak-balik baca ayat Quran, bolak-balik kita ingin hafalkan, bolak-balik kita ingin buka itu ya. Ya kalau kita nggak bisa menghadapkan jiwa tetap sulit, makanya raga ini dijadikan kendaraan sama Allah Ta'ala. Ini loh, tak kasih aja. Kamu itu masalah yang berat nih, ini kesulitan hidupmu nih, hidup ini, gitu ya. Supaya mudah mengenalku, itu kata Allah Ta'ala tuh. Sampai yang puncaknya dari ujian dan cobaan itu adalah sakaratul maut itu, gitu ya. Sehingga mudahlah mengenal kita itu tuh, ya Allah, hamba itu mudah menghadapkan semua wajah hamba ini gitu ya, udah melepaskan semua apa yang hamba pikiran hamba selama ini, tanggung jawab semuanya sudah hamba optimalkan, semua hamba kembalikan ke Engkau ya Allah. Nah, ketika seluruhnya kita hadapkan ke Allah Ta'ala itulah, maka sakaratul maut ini menjadi sarana yang memudahkan menolong kita untuk masuk sana. Nah, tapi baik, sambil tadi menjawab tentang proses, tentang perubahan terus-menerus, ini nanti akan sedikit terjelaskannya juga dengan apa yang dialami di perjalanan jiwa yang hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10 tadi ya, Mas Ahmad ya. Kita lanjutin lagi. Mungkin gini Mas Iwan, ini kalau lihat waktu, karena kemungkinan
maghrib itu kan sekitar jam 5.56 sampai tergantung daerahnya lah. Nah, mungkin sementara karena biasanya juga mungkin masing-masing akan ada azan macam-macam gitu ya. Udah. Mungkin kita Mas Iwan kalau boleh disamarikan sementara termasuk apa yang Kanjeng Sunan Kalijaga sampaikan ini tentang fase perjalanan ini sebetulnya ada kan kadang-kadang ada yang melihat ini sebagai bid'ah gitu ya. Atau misalnya ini ajaran Hindu yang diasimilasikan ke dalam Islam. Nah, siapa tahu juga di dalam ajaran Islam ada juga disinggung atau mungkin juga memang karena itu hal yang sifatnya general ada di agama lain, bahkan selain Hindu pun juga ada. Ya mungkin ini juga membantu dijelaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang secara lebih detail ini gitu. Nah itu mungkin dikasih penegasan sedikit Mas Iwan tentang ini dan juga mungkin summary mungkin kalau saya boleh usul nanti mungkin di jam 5.56 atau 5.57 karena udah mulai masuk maghrib mungkin kita bisa tutup forumnya, mungkin next bisa kita lanjutkan lagi secara lebih mendetail gitu Mas Iwan. Iya baik, terima kasih Mas Ahmad. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya lagi-lagi mengingatkan bahwa di pembahasan tentang makna kelahiran itu ada proses-proses tahapan-tahapan yang secara saintifik juga bisa diamati pertumbuhan si janin itu, gitu ya. Tapi secara jiwa juga ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dilihat ya dengan USG, dengan peralatan-peralatan ilmiah yang ada sekarang. Nah, tapi sebenarnya penyempurnaan itu tuh terjadi, benar-benar terjadi. Ada 7 tahapan itu tuh memang nyata ya di USG itu secara lahiriahnya juga ada tahapan-tahapan itu ya terbentuk. Jadi tidak bisa langsung sempurna gitu ya si bayi itu siap brojol gitu ya langsung ke dunia. Nah, sama ya brojol ke alam barzah ini butuh tahapan. Ya. Tentu saja ketika beliau seorang walian mursidan di zamannya juga gitu ya, dan kali ini gitu ya, seorang kutub di zamannya diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan bagaimana fase-fase perjalanan ini terjadi, maka itu bisa dikembalikan semua ke Al-Quran itu ya Mas Ahmad, terutama nanti pas di bagian rinciannya. Satu hari pertama kok mengalami fenomena ini, sebenarnya duduknya di Al-Quran itu tuh sebenarnya tentang lingkup Al-Fatihan ayat pertamanya seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang tahap perjalanan kedua menyaksikan banyak cahaya-cahaya yang berbeda. Oh ini sebenarnya yang sebuah penjabaran dari hikmah dari ayat keduanya Al-Fatihah seperti apa sih gitu ya. Karena begini, si hurufnya Al-Quran itu huruf-huruf dari alam ketinggian gitu ya, dari alam huruf itu tetap hadir di semua alam ini hadir gitu ya. Tapi kalau raga ini memahami hurufnya Al-Quran itu kan dieja, dilisankan dengan makhraj yang benar gitu ya, ditulis dengan kaidah kaligrafi yang benar. Itu kan semua cara belajarnya raga gitu ya, yang merupakan permisalan ya, sebuah tamsil tentang yang dialami di jiwa itu nanti sesuatu yang berbeda sama sekali, karena di sana yang disaksikan hanya wujud cahaya-cahaya itu ya, yang akan diperlihatkan Allah Ta'ala itu kalau perjalanannya mulus melewati 7 tahap itu. Dan bagaimana kalau nggak mulus? Kalau nggak mulus diceritakan di Al-Quran seperti misalnya di surat Yasin, dipasang dinding di depannya, di belakangnya gitu ya, kiri kanannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya buru-buru gitu mau menyelesaikan seluruh tahapan perjalanan itu ya, belum udah langsung kena dinding kanan kiri depan belakang ya. Ya harus dibersihkan dulu dinding hatinya itu, disucikan dulu sampai benar-benar bisa melihat ungkapan cahayanya yang dilukiskan oleh Kanjeng Sunan kali ini gitu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya menguraikan tahapan perjalanan jiwanya, tidak jadi diuraikan dengan menyatukan semua proses itu tuh dengan semua alam awal dan akhir itu disatukan dalam ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi tidak spesifik hanya ini alam barzah khusus begini ya, atau alam dunia khusus begini.
Tidak dipisah-pisah per alam gitu loh. Jadi apa yang disampaikan di Quran itu tidak mutlak itu hanya di alam barzah ya. Nanti di alam dunia nggak akan terjadi. Enggak, itu terjadi. Itu seorang yang di alam dunia ini kalau dikaruniai saya al-mu'min itu ya, jiwanya bisa berjalan-jalan, maka ketika sang jiwa ini bisa melesat jauh dengan kecepatan cahaya, seorang mukmin itu bisa menyaksikan hal-hal yang terjadi di ufuk-ufuk gitu, di alam-alam yang sangat jauh gitu. Walaupun kita masih hidup di dunia, nggak harus menunggu di alam barzah gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi 7 tahapan ini adalah 7 tahapan uraian cahaya-cahaya yang diterima oleh jiwa kalau perjalanannya sempurna. Bagaimana kalau belum? Ya kalau belum nanti ada proses hisab-hisab yang harus diselesaikan yang juga di ayat-ayat Quran itu lebih banyak diceritakan itu supaya kita tuntas gitu ya, jangan terhambat gitu ya perjalanan kita kalam bahasa buru-buru langsung datengin malaikat bajunya hitam-hitam itu udah bawa kerangkengan leher kita dipasang itu yang cengkewengan itu yang apa yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu terus kita nggak bisa jawab nggak bisa jawab itu apinya udah didateng-datengin gitu ya bakarannya untuk bersihin sayi'ah dosa-dosa kita. Nah proses itu yang lebih berat ya kalau kita tidak dari sekarang mempersiapkan diri itu ya. Tapi ya ini kira-kira mungkin jawab atau enggak ya Mas Ahmad, mohon maaf ya. Saya agak melingkar ini yang Mas Ahmad sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan dulu, yaitu bisa dibaca-baca juga oleh Pak Bapak Ibu sekalian bahwa tahapan-tahapan yang ada itu adalah kesempurnaan dari perjalanan jiwa ketika melangkah dari alam dunia ke alam barzah, sehingga sampai di titian ketujuhnya secara sempurna. Jadi sang jiwa itu berbarengan langkahnya dengan ruh ya. Ketika ruh dikembalikan dari jasad ke sisi Allah Ta'ala, maka jiwanya juga dibukakan rahasia cahaya-cahayanya itu. Demikian Bapak Ibu semua, pengantar ya, sebuah pengantar tentang makna kematian di kajian taat pada sore hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan gambaran gitu ya. Ya, kalau sesuai waktu yang Mas Ahmad sampaikan tadi ini kayaknya sudah di penghujungnya. Saya tutup dulu ya Mas Ahmad ya. Dengan doa akhir majelis gitu ya. Ya, hak dari Allah Ta'ala semata yang batil dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan gantinya yang lebih baik dari yang saya sampaikan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf karena waktu yang membatasi juga. Mungkin sudah sebagian ada yang menjelang maghrib, mungkin Cilegon masih beberapa menit lagi. Kita batasi pertemuan kita untuk memberikan kesempatan buat sholat. Insya Allah berikutnya akan diumumkan lagi materi berikutnya. Kalau tadi ada permintaan memang dari beberapa rekan-rekan disambung aja 1 jam lagi habis maghrib. Cuman khawatirnya tidak semua orang menyiapkan waktu, jadi mungkin kita akan siapkan lagi waktu yang berikutnya untuk pengajian lebih lanjut. Terima kasih banyak. Mas Ahmad, mungkin kalau ingin dilanjutkan boleh diajukan pertanyaan lewat grup WA aja ya, nggak apa-apa gitu. Nanti dijawabnya tertulis. Ya, nanti jangan khawatir, ini banyak mentor-mentornya. Iya. Jadi bisa membantu. Ya, ada pertanyaan juga bisa lewat grup WA. Mas Iwan juga ada di masing-masing grup WA. Jadi nanti juga bisa akan dijawab juga dari materi-materi yang sudah ada. Saya kira mungkin sementara itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan tentang pertaubatan ya. Salah satunya adalah memahami bagaimana perjalanan kita setelah mati. Paling tidak beberapa saat setelah mati dan selanjutnya setelah kita melampaui menjalani di alam barzah sampai akhirnya bertemu dengan alam berikutnya pada mahsyar dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atensinya. Semoga mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah.
Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan.